Yo, selamat siang Sobat Hunter dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan saya Haris di sini dari CV Sahabat Prima Sejahtera, yaitu salah satu distributor senapan angin yang lokasinya ada di Kediri, Jawa Timur. Episode kali ini kita akan membahas seputar jenis-jenis senapan angin yang ada di Indonesia. Karena banyaknya teman-teman mungkin yang masih ingin belajar atau masih pemula ya, ingin mengenal atau ingin punya senapan angin. Kemarin saya mendapatkan beberapa WhatsApp atau sosial media, inbox sosial media yang menanyakan jenis-jenis senapan angin. Karena masih bingung ya, kalau saya menyebutkan senapan angin SAP atau senapan angin gejluk DWP ataupun senapan angin PCB. Karena di deskripsi atau setiap produk yang kita cantumkan di etalase online Pancasila Sport ataupun salah satu akun resminya CV Sahabat Prima Sejahtera di sosial media atau di marketplace, itu setiap penamaan kita namai dengan namanya SAP, gejluk, dan PCB. Ya, memang namanya seperti itu ya dari dulu, dari beberapa puluh tahun yang lalu itu penamaannya seperti itu. Baru saya mengenal pun sampai sekarang ya memang seperti itu penamaannya. Oke, nah untuk jenis-jenis senapan angin yang ada di Indonesia hari ini akan kita bahas tuntas, dan senapannya, contoh senapannya sudah saya siapkan di sebelah saya ini. Nanti seperti apa ulasannya ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Nanti kalau teman-teman ada kurang dan lebihnya atau mau merevisi dari pembahasan saya, boleh silahkan. Kritik dan saran kita persilahkan, tulis aja di kolom komentar ya. Nanti kita akan bahas tuntas ataupun nanti kita akan evaluasi kalaupun toh ada kesalahan dari pembahasan yang sudah saya sampaikan ke teman-teman Sobat Hunter semuanya. Oke. Oh ya, jangan lupa untuk tetap like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini sebelum kita masuk ke pembahasan ya. Karena nanti bakal ada ulasan menarik seputar senapan angin ataupun perlengkapan berburu dari kita. Oke, sudah, kita coba langsung saja bahas satu persatu mengenai jenis-jenis senapan angin yang ada di Indonesia. Oke, kita coba langsung saja bahas satu persatu mengenai jenis-jenis senapan angin yang ada di Indonesia ya. Kebetulan untuk jenis-jenis senapan angin yang ada di Indonesia, pertama kali saya mengetahui itu memang ada 3 jenis atau 3 tipe senapan angin yang dinamai berdasarkan fungsi atau komponen-komponen yang melekat pada masing-masing senapan. Yang pertama kita bahas dari sebelah kiri saya, paling kiri saya ya. Di sini untuk penyebutan, kalau teman-teman pasti mendengar namanya senapan angin SAP atau senapan angin pompa tangan, atau ada menyebutnya itu senapan angin uklik, yaitu pompa tangan. Nah, sesuai namanya, jenis senapan angin uklik ini dinamai karena sistem pengisian anginnya menggunakan pompa manual uklik. Contohnya seperti ini. Oke. Nah, untuk jenis senapan angin uklik ini memiliki power rata-rata itu standar di power 400 sampai 700 fps. Ini kalau berdasarkan berbicara mengenai powernya ya. Dan ini fungsinya adalah untuk kegiatan berburu. Kalau senapan angin uklik ini menjangkau sasarannya itu kalau buruan ya buruan menengah ke bawah seperti biawak, tupai, terus ayam hutan dan sebagainya. Ini bisa menggunakan senapan angin ini ya. Terus kenapa namanya senapan angin SAP? Sudah saya singgung di awal tadi. Senapan angin SAP atau senapan angin uklik ini karena sistem pengisiannya menggunakan pompa manual uklik, seperti yang sudah saya peragakan di sini. Oke. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nanti kalau ada kurang dan lebihnya pembahasan dari saya mengenai senapan angin pompa uklik ini, bisa nanti tulis aja di kolom komentar. Sederhana saja ya. Mungkin bahasa dari saya bisa mudah dimengerti ataupun mudah dipahami ya. Ini kayak karena saya menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dicerna. Jadi intinya, kalau senapan angin uklik atau senapan angin SAP ini adalah sistem pengisiannya menggunakan pompa tangan seperti ini. Ya, ini namanya SAP. Semua senapan angin yang menggunakan pompa seperti ini, walaupun ada di samping, adapun di bawah seperti ini, ya ini menggunakan namanya senapan angin SAP atau senapan angin pompa tangan. Oke. Setelah senapan angin uklik atau senapan angin SAP, kita lanjut ke jenis senapan angin yang kedua. Ada di sebelah kiri saya juga di bagian tengah. Ini ada senapan angin gejluk DWP atau senapan angin gejluk semi PCB. Nah, ini ada yang bingung lagi nih. Oke, kita akan bahas tenang aja ya. Bagi yang mungkin pemula atau yang masih belum paham sama sekali senapan angin atau yang ingin mengenal lebih jauh seputar senapan angin,
Untuk yang tengah ini adalah namanya jenis senapan angin gejlok atau senapan angin PCP. Sama persis ya, untuk jenis senapan angin ini hanya membedakan di sistem pengisian angin atau sistem cara pompanya saja ya. Untuk yang tengah, kenapa dinamakan dengan gejlok DWP atau gejlok PCP? Untuk yang tengah ini sistem pengisian anginnya menggunakan pompa manual gejlok yang ini di bagian atas ini. Nah, ini seperti pompa biasa, seperti pompa gejlok. Kalau orang menyebutnya, ada yang menyebutnya pompa manual koclok ya, seperti ini kalau di Pulau Jawa. Kalau yang di luar mungkin ya memang gejlok, ya memang digejlokkan ke bawah ya. Terus ini kenapa disebutkan ada yang DWP, dual power namanya. DWP itu dual power karena sistem pengisiannya bisa menggunakan dua sistem. Yang pertama itu manual gejlok yang ada di bagian bawah ini, yang kedua di bagian tengah itu senapan angin yang bisa digunakan atau bisa pengisian anginnya menggunakan sistem PCP. PCP, angin bertekanan tinggi. Untuk alatnya, pompanya seperti yang ada di video ini. Bisa simak. Oke, alat yang sudah saya sebutkan tadi itu alat PCP atau pompa khusus untuk senapan angin PCP. Jadi, kalau teman-teman menggunakan senapan angin yang di tengah, yang di model gejlok DWP atau gejlok PCP, itu bisa menggunakan dua sistem. Kalau nggak punya pompa PCP, bisa menggunakan pompa gejlok. Kalau pompa gejloknya itu capek atau kurang puas atau kurang cepat, kurang praktis, bisa menggunakan pompa PCP. Tapi pompa PCP ini belinya terpisah biasanya ya, dengan harga rata-rata kurang lebihnya hampir 2 jutaan, 1 juta sampai 2 jutaan kurang lebihnya. Dan senapan angin gejlok ini untuk powernya rata-rata yaitu kisaran hampir 1000 sampai 1100 fps. Cocok digunakan untuk kegiatan berburu seperti babi, biawak dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah bisa dilihat perbedaannya ya. Kalau senapan angin uplik tadi powernya itu maksimal rata-rata di 500 sampai 700 fps. Untuk buruannya kecil ya, skala menengah ke bawah seperti biawak, tupai dan lain sebagainya. Kalau yang tengah ini bisa menjangkau sasaran besar seperti babi, biawak, terus tupai dan lain sebagainya bisa, karena powernya besar, yaitu bisa mencapai hampir 1000 sampai 1100 fps. Oh ya, bedanya lagi dari uplik. Kalau uplik ini sekali isi angin banyak ya, itu hanya untuk 1 kali tembakan. Kalau yang ini, kalau yang gejlok itu bisa menampung angin, jadi sekali isi angin itu bisa digunakan untuk beberapa kali tembakan. Mungkin di uji lapangan kita akan jelaskan lebih singkatnya di pembahasan jenis-jenis senapan angin part kedua. Ini yang part persatu dari bentuk luarnya saja. Kalau nanti kinerjanya kita akan bahas tuntas di next video. Oke? Kita lanjut ke senapan angin yang terakhir. Nah, yang terakhir di sebelah paling kiri saya ini ya, paling kiri saya. Ini ada tipe PCP. Sudah saya singgung tadi di awal, tengah-tengah ya mungkin. Yaitu senapan angin PCP itu dibedakan dengan cara pengisian anginnya saja. Nah, untuk sistem PCP ini sama, tapi harus menggunakan pompa khusus tadi yang sudah saya tunjukkan di depan, atau saya tunjukkan lagi di depan sini. Nah, ini untuk pompa PCP-nya sudah terlihat dengan jelas, tadi sudah saya singgung juga di tengah. Nah, ini untuk pompa PCP dengan harga kurang lebihnya 1 juta sampai 1.500.000 hingga 2 jutaan ya, untuk harga rata-rata pompa PCP yang ada di Indonesia. Terus untuk kelebihannya sama persis dengan gejlok, hanya saja yang membedakan dari sistem pengisian anginnya saja. Untuk power rata-rata sama, yaitu bisa mencapai 1000 sampai 1000 sampai 1100 fps, dan bisa digunakan untuk kegiatan berburu hewan-hewan besar seperti babi, biawak dan lain sebagainya. Nah, sudah bisa dilihat dengan jelas untuk perbedaannya dari 3 jenis senapan angin yang sudah saya siapkan di samping ini. Ini yang part pertama. Mungkin yang part kedua kita akan detailkan penjelasan singkatnya untuk fungsi kinerja di lapangan. Maksudnya kita uji tembak, apa sih yang membedakan dari senapan angin uplik ini dan senapan angin gejlok serta senapan angin PCP kalau di uji lapangan atau di uji tembak, mungkin di next video. Kalau ini hanya singkat saja pembahasan dari tampak luarnya, mungkin penjelasan awal saja kalau teman-teman ingin tahu perbedaan yang tampak luar dari unit senapan angin SAP, senapan angin gejlok DWP dan senapan angin
PCP. Yo, Sobat Hunter dimanapun kalian berada, mengenai jenis-jenis senapan angin yang ada di Indonesia sudah saya sampaikan detail di video kali ini. Kalaupun nanti masih bingung ataupun masih kurang puas ya dengan penjelasan saya, bisa langsung telepon atau ngobrol santai dengan saya pribadi, menghubungi nomor yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Nanti bisa tanya-tanya dulu di sana atau curhat seputar senapan angin. Nggak usah malu, nggak usah khawatir, nggak usah takut, karena di sini kita sama-sama belajar, kita sama-sama satu hobi dan satu frekuensi yang meminati atau bergelut di bidang seputar kegiatan berburu ataupun senapan angin. Oke, saya rasa cukup sekian untuk pembahasan hari ini. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kurang dan lebihnya dari pembahasan saya hari ini. Sekali lagi saya mengingatkan tetap like, share, subscribe dan nyalakan lonceng channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Dan saya pamit undur diri, sampai jumpa di next video. Sekian, terima kasih dan salam.